Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast, edisi Wakil Rakyat Bicara. Saplor bersama salah satu pimpinan DPRD Banten dari fraksi PD Perjuangan, Pak Bahrum. Pak, kita Desember ini sebentar lagi akan ramai memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Hakordia 9 Desember. Tinggal menghitung hari lagi. Kenapa peringatan Hari Anti Korupsi yang tahun ini ramai? Karena visi misi Gubernur Bantennya, Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Nah, isu korupsi ini tiap tahun selalu menggelinding. Mau isu pilkada, mau isu pemilu, mau setelah dilantik kepala daerahnya. Tapi baru pada tataran teori. Tataran prakteknya, orang kalau pengen dapat cepat pelayanan publiknya, kadang-kadang ya harus ngasih sesuatu, rokok lah, ngasih buat bensin lah, baru pelayanan publiknya cepat. Tanpa ada yang begitu-begitu, meskipun semuanya sepakat bahwa perang melawan korupsi, tapi belum jadi perbuatan. Baru sepakat dari tataran semangat dan teori saja. Gimana Pak soal Hari Anti Korupsi kita ini? Ya, korupsi itu ya memang harus benar-benar kita tumpas ya, artinya harus tidak ada lah ya, zero korupsi lah di Banten. Apalagi Pak Gubernur sudah ada tagline dengan anti korupsi ya, Banten anti korupsi. Nah, untuk korupsi ini ya tentunya akan menjadi efek atau masalah besar kan, ketika memang itu bisa terjadi. Ya karena yang dikorupsi adalah uang rakyat kan, uang negara kan. Nah itu secara otomatis ya akan menghambat ya percepatan pembangunan di suatu daerah maupun suatu negara. Untuk itu ya saya pikir ini harus terus digalakan oleh pemerintah daerah, apalagi tagline Pak Gubernur itu ada anti korupsi ya. Nah di sini ada implementasi yang memang harus terprogres dan terprogram untuk bisa dapat kiranya diketahui ya oleh masyarakat Banten secara menyeluruh kan gitu, agar masyarakat punya opini yang cukup baik ya terhadap pemerintah daerah Provinsi Banten. Ini yang tentunya kami dari fraksi Perjuangan terus mendorong untuk dapat kiranya seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah ya, dari mulai RT, RW ya, terus juga desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, ke provinsi ini benar-benar harus bisa mengimplementasikan dalam rangka bebas korupsi di Provinsi Banten. Asik. Tapi pandangan kami para jurnalis Bang, ada satu sisi semangat anti korupsi, di sisi lain juga dinas-dinas di provinsi malah ketakutan, akhirnya anggarannya tidak terserap. Wah, daripada saya nanti terhadap korupsi, malah kegiatan yang nggak dilaksanakan. Ujung-ujungnya silpa. Gimana tuh, Bang? Ya, sekarang kan dalam sistem pengendalian pelaksanaan program itu, ya ada pendampingan. Itu kan bisa minta dampingi oleh pihak APH ya, bisa kejaksaan, bisa kepolisian ya, oleh BPK. Nah, ini yang tentunya harus bisa berjalan di Banten gitu. Didampingi kan, pendampingan bisa minta surat OPD, minta pendampingan ketika ini terjadi keraguan-raguan. Ya terjadi satu semacam takut ya kan. Nah, bisa kan dan minta kan konsultasi kepada pihak yang punya kewenangan untuk bisa mengawal itu agar seluruh program kegiatan itu jangan sampai tidak terserap. Karena kalau udah terserap ya otomatis ya itu akan menghambat kan. Iya, korupsi sih tidak, tapi kegiatannya nggak dilaksanain. Nah itu maksudnya minta pendampingan untuk dapat pihak dinas OPD ini benar-benar bisa aman, nyaman ya, ketika memang proses serapan anggaran ini berjalan. Siap. Ya. Makanya dulu sering MOU tuh, Pemprov, DPRD dengan kejaksaan misalnya, dengan kepolisian, salah satunya untuk pendampingan itu. Iya, itu fakta integritas kita. Dengan KPK juga kita kemarin kan. Iya, menandatangani seluruh anggota DPRD fakta integritas untuk tidak korupsi kan. Nah di situ tentunya menjadi
peran penting ya buat anggota DPRD untuk dapat kiranya patuh dan taat terhadap apa ketentuan hukum yang ada. Artinya kalau sudah kerjasama juga dengan KPK, maka Korsubgah pencegahan ini masih efektif untuk dilakukan di Banten. Iya, harus dioptimalkan itu. Ya, Korsubgah itu ya bagian mitra kerja kita kan, untuk bisa sama-sama ya, bagaimana proses penegakan hukum di Banten dan juga harus seiring dengan percepatan pembangunan. Ya, jadi ya harapan kami DPRD lebih baik kita pencegahan ya, ya jangan tindakan kan gitu. Kalau tindakan pantas nanti dinas-dinas pada takut kan. Pencegahan itu kan melalui bimbingan dan semacam pengayoman ya kepada aparatur pemerintah daerah ketika sudah ada program kerjanya harus berjalan lebih optimal, ya tentunya ini harus diberikan pendampingan untuk tidak dapat bisa kiranya nanti ada ekses pelanggaran hukum. Gitu. Siap. Ini siapa yang penasaran kalau berbicara soal korupsi kan banyak program pembangunan infrastruktur di Banten dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Kan definisi korupsi kan tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya orang lain. Jadi bagaimana pengawasan DPRD melalui komisi-komisi agar memastikan bahwa program kerja pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov Banten itu tadi. Kadang-kadang mereka pintar tuh, nggak memperkaya diri untuk sendiri, tapi dia rekanannya, bisa saudaranya, bisa kerabatnya. Nah, gimana pengawasannya biar dimaksimalkan ini, Pak Barumullah Dewan? Ya, kita kan punya fungsi kontrol, ya artinya ketika ada kesalahan dan kelemahan, kekurangan, ya itu kita harus sampaikan melalui rapat koordinasi di lintas komisi kan gitu, ya. Lalu kalau seandainya masih berulang kan kita ada inspektorat, ya kita sampaikan dulu ke inspektorat sebagai mitra kerja, audit di internal kan, kita sampaikan kan gitu, biar nanti inspektorat itu punya catatan tertentu terhadap OPD itu gitu kan. Nah untuk bisa bagaimana terkontrolnya itu, ya memang DPRD itu harus rajin juga, ya, rajin juga melakukan kontrol di lapangan, ya, lalu memotret bagaimana program kerja per triwulan, ya, itu perjalanan serapan anggaran kan gitu dari semua aspek kan. Nah ini yang punya yang harus dilakukan oleh anggota DPRD ya, untuk bisa melihat potret sejauh mana efektivitas optimalisasi serapan anggaran dan pelayanan untuk masyarakat. Oke, siap. Dari soal isu korupsi, meskipun tiap tahun ini sudah berturut-turut Banten dapat opini WTP dari BPK, tapi bukan berarti tidak ada temuan tuh. Iya, ya. Nah, gimana meyakinkan publik bahwa opini WTP ini selaras bahwa Banten bebas korupsi? Gimana tuh, Bang? Ya, memang harus sejalan lah, ya kan? Bagaimana? Ya harus sejalan lah, ya antara pelaksanaan ya serapan anggaran ya dengan pertanggungjawaban anggaran kan gitu, ya. Jadi ya jangan juga begitu dapat WTP lalu banyak masalah ya secara hukum kan. Nah ini yang tentunya perlu harus kita sinkronisasikan ya antara bagaimana pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang baik, lalu outputnya ya tidak ada hal-hal yang merugikan kepentingan uang negara kan, atau kepentingan seseorang hanya untuk merugikan keuangan negara ya, jangan ya. Kita harapannya tidak ada kerugian uang negara. Gitu. Tapi jangan juga opini wajar tanpa pembangunan. Oh iya, iya. Baik, sahabat bagus, kita akan bincang lagi dengan para wakil rakyat DPRD Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.